Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Setiawan dan salah satu mahasiswa Universitas Pamulang, program studi sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulik sedikit novel Tapak Jejak karya Fiersa Bersari. Di sini begitu banyak nilai pendidikan, nilai moral, nilai sosial, nilai budaya yang terdapat pada novel Tapak Jejak karya Fiersa Bersari, yaitu cetakan pertama tahun terbit 2019 yang berhalaman 310. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan tentang novel Tapak Jejak karya Fiersa Bersari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas sedikit tentang novel Tapak Jejak karya Fiersa Bersari. Sini kita baca dulu sinopsis yang terdapat pada novel ini, yaitu Tapak Jejak akan melanjutkan perjalanan ala langkah menuju daerah-daerah di wilayah timur Indonesia, menelusuri keindahan alam, budaya, dan tradisi, menembus dinding kegelisahan dan makna keluarga dan rumah. Namun, satu hal yang tidak akan pernah berubah, bahwa sejauh apapun kaki ini melangkah, hati kita akan selalu menuju arah pulang, menuju satu tempat, yaitu rumah. Ini sinopsis ini kenapa? Jadi cerita dalam novel ini ketika Fiersa Bersari masih kuliah, dia mengalami patah hati yang paling dalam. Ketika dia merasakan patah hati yang paling dalam, salah satu yang mungkin menjadi daya tarik dari novel ini, ketika kita sedang patah hati, begitu banyak kalangan anak muda, mungkin saya juga pernah mengalaminya seperti itu. Ketika patah hati, banyak yang salah, banyak yang malah melukai diri sendiri, malah bikin kriminal dan lain sebagainya. Tapi kali ini di novel ini, ketika seorang patah hati, di sini untuk mengajarkan hal-hal yang positif, yaitu dengan berkelana menelusuri keindahan Indonesia bagian timur dengan segala macam budaya, sosial, adat istiadat yang terdapat di daerah sono. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan isi dari novel Tapak Jejak karya Fiersa Bersari. Ya, kali ini kita akan membuka sedikit tentang nilai budaya, nilai sosial, nilai kandungan yang terdapat pada novel Tapak Jejak karya Fiersa Bersari terbitan 2019, cetakan pertama yang berhalaman 310 yang diterbitkan oleh media kita. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pesan moral, sosial, budaya yang terdapat pada novel Tapak Jejak. Itu yang pertama, halaman 10 yang berbunyi, jangan pernah menyerah, jangan pernah bilang nggak bisa sebelum mencoba. Orang lain bisa ke bulan, masa kamu begini saja menyerah? Itulah nasihat ibu yang selalu aku patuh di dalam hatiku. Sini saya beri judul Nasihat Ibu. Kenapa saya beri judul Nasihat Ibu? Karena ketika orang lain bisa, ketika orang lain mampu, ketika orang lain bisa menjalankan semuanya dengan kelebihan dan kekurangan, kenapa kita dengan memiliki kelebihan dan kekurangan dalam diri kita, kenapa kita harus nggak bisa? Padahal orang lain yang banyak yang memiliki kekurangan, yang nggak bisa melihat dan lain sebagainya, dia bisa kuliah, dia bisa kerja. Maka dari itu kita diwajibkan untuk selalu berusaha, selalu berusaha, dan yang terbaik, berikanlah yang terbaik kepada orang tua kita. Ya, yang selanjutnya yaitu terdapat di halaman 24 yang berbunyi, ternyata setangguh-tangguhnya Sarande mendaki, sekuat-kuatnya ia menahan sakit, disuntik ribuan jarum tinta, ia tetaplah perempuan yang bisa sakit hati. Malam ini Sarande termangun rapuh di antara pohon yang bernyanyi dan bulan yang pelan-pelan mengintip dari balik meja.
Kutipan ini saya beri judul Kekuatan Hati Seorang Perempuan. Ya, di sini kita seringkali melihat wanita-wanita yang bertato, yang rokok, yang segala macem, yang kita lihat covernya tuh dia, wah ini kuat nih wanita. Mungkin kita sebagai laki-laki nggak bisa kayak dia, tapi sekuat-kuatnya hati perempuan pasti dia akan rapuh bila tergores dengan api asmara. Jadi di sini saya mengajak kepada semuanya bahwasannya yang kita lihat itu kuat, yang kita lihat itu nggak baik, belum tentu itu terjadi terhadap diri dia. Mungkin itu hanya pelampiasan dia ketika dia memiliki suatu masalah yang besar. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, kita lanjutkan lagi ke kutipan berikutnya. Yaitu terdapat di halaman 27 yang berbunyi, semoga kita bisa mencintai negeri ini, bukan hanya di mulut saja. Semoga kita bisa berniat untuk memerdekakan Indonesia untuk kesekian kalinya. Kali ini bukan dari penjajah, tapi dari kemiskinan, kebodohan, dan ketimpangan. Oke, itu ya kutipannya yang saya beri judul Bermimpi di Negeri Sendiri. Ketika kita berjalan ke suatu daerah terpencil atau kemana, mungkin memang kita sudah merdeka, tetapi apalah saudara-saudara kita bisa merasakan nasi, merasakan kemajuan teknologi yang berada di pelosok sana. Mungkin di sini saya akan mengajak kalian ketika kalian sukses dengan kuliahan, dengan segala macam sarjana muda, banyak sarjana muda. Ya, saya berharap kepada saya juga kepada diri saya sendiri ketika saya lulus, saya ingin memberi ilmu saya kepada orang-orang yang belum dapat di ujung pelosok sono, untuk memberi layaknya merdeka untuk diri dia. Bukan hanya di merdeka itu bukan hanya di kota saja, merdeka itu di semua pelosok-pelosok Indonesia. Harus kita memerdekakan mereka dari kelaparan, kemiskinan, kebodohan. Semua itu harus hidup merata. Seperti itulah contohnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya, ke kutipan berikutnya, yaitu halaman 31. Kutipan ini berbunyi, menangis nggak menandakan kamu lemah selama kamu tahu cara untuk bangkit lagi. Ujarku dengan pandangan kembali ke laut lepas. Di sini saya beri judul yaitu Nasihat Teman. Nasihat teman. Mungkin ketika kita merasa mempunyai masalah cinta, tentang masalah pekerjaan, salah satu cara yang tepat untuk mengatasinya dengan kegelisahan yang mungkin kita tidak bisa tumpahkan itu dengan curhatlah terhadap teman terdekat, atau mungkin ke pacar. Kalau masalah pekerjaan bisa ke pacar, itu kalau masalah percintaan bisa ke teman, entah ke keluarga, siapapun. Daripada kita melakukan hal-hal yang di luar nalar kita. Begitu banyak kejadian yang merugikan diri sendiri ketika kita memiliki masalah yang kita tidak bisa ceritakan kepada orang terdekat kita. Jangan sampai seperti itu. Maka dari itu di novel ini, kutipan tadi saya beri judul Nasihat Teman. Oke, kali ini di halaman 45 terdapat kutipan yang berbunyi, cinta selalu tentang perjuangan dan tentang seberapa jauh kita mampu berkorban. Ia tidak membutuhkan alasan, logika, apalagi penjelasan. Oke, kali ini slide kutipan ini menurut saya sangat begitu bagus sekali, dengan pesan-pesan moral yang terdapat pada tapak jejak itu halaman 45. Yang saya beri judul Hidup dalam Cinta. Kenapa saya beri judul Hidup dalam Cinta? Hidup ini harus ada cinta, karena cintalah kita bisa melakukan segala sesuatu dengan hati yang lega, hati yang tenang. Karena cinta kita bisa sampai seperti ini, dan karena cinta pula kita bisa menjadi orang yang lebih berguna dan bermanfaat untuk orang lain dan untuk sekitarnya. Gitulah hidup dalam cinta. Oke, ingat kata Ridho Rhoma Irama, hidup tanpa cinta seperti judul lagu.
Oke, di kutipan selanjutnya yaitu di halaman 65. Si kecil itu berlari dengan wajah belepotan bubur, lalu bersembunyi ke dalam pelukan pamannya yang masih sibuk makan. Aku mengejarnya dari belakang, kemudian kembali menyuapi. Sembari mengunyah makanan, ia menggosok-gosokkan kepala gundulnya, dengan tangan mungilnya. Oke. Pesan moral, bisa dibilang pesan moral, bisa dibilang pesan sosial yang terdapat pada kutipan ini, yaitu saya beri judul saling tolong menolong. Ketika kita melihat orang yang susah, melihat saudara-saudara kita terkena musibah, kita harus saling menolong, harus saling membantu demi kebersamaan, karena kita satu negara, satu negara, satu daerah, satu Indonesia, masih dalam lingkup Indonesia, kita harus saling membantu satu sama lain. Ketika teman kita mempunyai kesulitan, memiliki masalah, kita harus saling bantu. Contohnya seperti contoh contohnya contoh 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 sendirinya, yaitu contoh terhadap saya aja sendiri. Ketika kita berjalan di suatu tempat, ada motor yang mati, kita bisa bantu untuk dorong, entah kita bisa belikan bensin ke pom bensin terdekat agar dia bisa melanjutkan perjalanan. Kita kan nggak tahu, mungkin entah dia terburu-buru lupa mengisi bensin, entah untuk berangkat kerja, apa mungkin ada masalah terhadap keluarganya yang berada di rumah sakit, yang kita tidak ada yang tahu juga. Maka dari itu kita di sini mengajak untuk saling tolong menolong terhadap siapapun orangnya, siapapun kalangannya, tidak harus memandang suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Yaitu sekarang di halaman 67. Kutipan ini berbunyi, saking banyaknya pengunyah pinang, cuma di Papua kita bisa menemukan tulisan dilarang meludah di tempat umum. Jadi bukan dilarang merokok lagi. Ya, kutipan ini saya beri judul patuhi peraturan yang ada. Mungkin ketika kita pergi jalan-jalan atau kemana ke suatu daerah yang mungkin berbeda dengan daerah yang kita tinggali saat ini, banyak peraturan-peraturan yang mungkin tidak harus ada, tapi emang di daerah tersebut itu sangat harus ada peraturan. Maka dari itu kita harus mematuhi peraturan yang ada. Contohnya ketika kita di daerah kita sendiri aja, seperti saya ketika saya berada di daerah kota, begitu banyak rambu-rambu lalu lintas. Mungkin ketika kita berangkat kerja pagi-pagi dengan kesibukan atau mungkin kegelisahan agar kita tidak telat, kita melewat jalur busway, menerobos lampu merah, melawan arah, tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan karena membahayakan diri kita sendiri. Dan mungkin apalagi lagi ketika kita terkena oleh polisi, apa yang kita rasakan, kita mengeluarkan duit, malah kita telat sampai tempat kerjanya, sampai tempat kuliah, sampai tempat sekolah, maka jadi beban lagi. Maka dari itu patuhilah peraturan-peraturan yang ada selama kita masih ingin hidup tenang, damai, seperti itu. Ya, di sini di halaman 124 ada kutipan. Nah, kutipan ini mungkin sangat berkesan menurut saya, karena saya pernah berada di posisi sini. Yaitu kutipan ini, baru saja aku melangkah pergi, kulihat dari gerbang masuk pelabuhan, seseorang perempuan berjalan cepat setengah lari menghampiriku, mengeruk dari kerumunan orang. Maaf, saya terlambat. Keringat membasahi wajahnya. Aku tak bisa mengucapkan apapun, terharu berat dengan perpisahan ini. Selamat menikmati Jayapura, Bu. Bawa cerita seru bersamamu, ujar Desi. Oke, kutipan ini saya beri judul solidaritas kawan. Ketika kita pergi ke suatu tempat, contohnya seperti Lebaran, ketika kita pulang kampung dari kota ke kampung halaman, ke tanah kelahiran, dengan jarak waktu yang sedikit,
Kita tapi begitu menikmati, begitu meresapi keindahan yang terdapat dan kehangatan yang terdapat ketika kita berkunjung ke rumah saudara. Ketika kita pulang kampung lebaran, kita ingin bisa bersilaturahmi. Tapi ketika perpisahan itu datang, terkadang pertemuan yang mengakibatkan perpisahan. Maka dari itu, sahabat-sahabatlah yang membuat kita menangis ketika kita berpisah oleh rekan, sahabat, saudara-saudara kita jauh. Ketika kita merasa direpotkan, kita merepotkan orang-orang lain, saudara-saudara kita, disitulah kita akan bersedih. Bahwasannya begitu cepat waktu ini berjalan. Nah, selanjutnya di halaman 125. Ini juga mungkin pernah kita alami semua ini ketika kita sedang berkelana. Oke, lanjut saja kita bacakan kutipannya. Pada akhirnya kulepaskan wajah-wajah itu dan masuk ke dalam kapal. Ku cari tempat kosong di dalamnya. Di dalam kapal lagi-lagi tidak dapat tempat duduk yang kosong. Oke, kutipan ini saya beri judul Keluarlah dari zona nyaman. Ketika kita merasa nyaman, ketika kita merasa tenang, ketika kita merasa tidak ada beban, disitulah kita tidak bisa naik kelas. Ya, maksudnya dari kata naik kelas itu kita tidak bisa mencari ilmu, tidak bisa lebih paham lagi tentang apa sih dunia luar, apa sih tentang apa sih Indonesia, apa sih budaya-budaya yang terdapat dari Indonesia. Indonesia itu terdiri dari 33 provinsi. Masa dari salah satu 33 provinsi itu kita tidak tahu apa sih budaya-budaya yang terdapat di pelosok-pelosok sana? Maka dari itu, keluarlah dari zona nyaman dan pergilah berkelana untuk menemukan jati diri dan pemahaman-pemahaman agar kalian semua bisa tahu arti Indonesia, bisa tahu arti keindahan. Bukan hanya ya udah kalian di zona nyaman, udah tenang, udah nyaman, tanpa mempedulikan lingkungan-lingkungan dan saudara-saudara kita yang di luar sana, yang di pelosok sana yang begitu banyak kesulitan tanpa adanya bantuan-bantuan yang terdapat dari pemerintah. Mungkin dia mendengar saja bantuan-bantuan itu tapi tidak pernah merasakannya. Begitulah. Ya, kali ini di halaman 146. Kutipan yang berbunyi, menatap senja di Sentani, berbincang di kursi panjang, memotret di bukit MC Arthur, menikmati lanskap kota Jayapura dengan pernak-pernik cahaya yang mempesona. Oke, kutipan kali ini saya beri judul Bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Ketika kita merasakan hiruk pikuk kota dengan kehidupan yang keras ini, begitu banyak pekerjaan, tugas-tugas kerja, tugas-tugas kuliah, tugas-tugas sekolah, dan lain sebagainya, sampai kita berpikir begitu sulitnya kebahagiaan itu, bahwa padahal kebahagiaan itu sangat sederhana dan sangat sesimpel itu. Bahagia ketika kita bisa membantu orang lain, ketika bahagia itu ketika kita bisa melihat indahnya cakrawala tanpa mengeluarkan duit spesial pun. Bahagia ketika kita bisa memberi, membantu, itu juga sebenarnya merupakan salah satu kebahagiaan yang terdapat pada diri kita, pada kebahagiaan itu sendiri. Maka dari itu, bahagialah yang sederhana, bukan bahagialah yang norak. Paham kan? Oke, kita lanjutkan lagi yaitu di kutipan halaman 206 yang berbunyi, aku selalu berpendapat saat seorang membohongi kita dan ketahuan, kita cuma perlu memaafkannya tapi bukan mempercayainya lagi. Oke, kutipan ini saya beri judul Kesempatan Tidak Datang Dua Kali. Kenapa saya beri judul Kesempatan Tidak Datang Kedua Kali? Karena ketika rasa kepercayaan kita sudah kita kasih terhadap suatu orang dan dia tidak menjaganya, maka untuk mempercayai kedua kali itu sangatlah susah, baik ketika dia membohongi. Contohnya ketika kita pacaran, kita berbohong terhadap pacar kita, mungkin pacar kita memaafkan, tapi tidak mungkin untuk mempercayainya lagi. Dan kalau tidak punya pacar, berbohong terhadap teman sendiri, contohnya minjem duit,
Ketika kita minjam duit terhadap teman kita, kita berjanji minggu besok ya kita bayar. Pas minggu besoknya lagi ditagih sama teman kita, alasan lagi dengan alasan-alasan yang mungkin untuk mempercayainya agar tidak membayarnya. Begitulah, maka dari itu saya beri judul kesempatan tidak datang kedua kali. Dan ketika kamu dipercaya oleh seseorang, maka jagalah kepercayaan itu, jangan sampai hilang dan jangan sampai merusak segalanya dengan kepercayaan. Oke, yang lanjutnya yaitu di halaman 207. Kutipan ini berbunyi, seseorang membohongi kamu pasti akan meminta maaf saat ketahuan, tapi nggak berarti dia akan berubah menjadi jujur. Biasanya dia cuma akan bertambah pintar dan berbohong. Nah, kutipan ini sebenarnya hampir mirip dengan kutipan yang sebelumnya. Kutipan ini saya beri judul, jangan jadi pembohong, jadilah penolong. Mungkin ketika kita berbohong dan ketahuan, kita akan meminta maaf saat ketahuan. Tapi ketika kita meminta maaf, ketika kita berbohong dan kita meminta maaf, mungkin yang dimaafkan memaafkan tapi tidak percaya lagi terhadap dia, karena dia sudah merasa kepercayaannya hilang dan dia telah dibohongi. Maka dari itu, jangan jadilah pembohong, jadilah penolong untuk orang-orang sekitar kita. Jadilah penolong yang baik tanpa mengharapkan suatu imbalan, seperti itu. Ya, kali ini di halaman 259. Oke, sebelum saya membacakan kutipannya, mungkin ini akan kita rasakan di tahun 2024, yaitu dengan tahun pemilu. Ini mungkin kutipannya untuk tahun-tahun, untuk 2 tahun ke depan. Saya bacakan ya. Jangan lupa ya, sapi itu yang menunjuk ke sapi yang baru disembelih tadi adalah sapi pemberian Bapak X. Namun warga tidak memperhatikan mereka. Mereka sibuk mengantri daging yang sudah dipotong. Pokoknya ingat, jangan lupa pilih Bapak X ya untuk pemilihan besok. Lanjut Ibu Menor itu lagi. Oke. Kutipan kali ini sangat berkesan mungkin menurut kita, bagi saya, yaitu saya beri judul, pilihlah dengan hati nurani. Mungkin kita akan merasakannya pemilihan dengan bisa dibilang seperti serangan fajar atau yang lain lah sebagainya, apalagi kalangan anak muda seperti kita, suaranya sangat butuh untuk jabatan-jabatan yang tidak penting seperti yang ada di sana. Oke, kali ini saya beri judul, pilihlah dengan hati nurani. Ketika kita mendapat sogokan, bisa dibilang serangan fajar, ya selagi itu dia ngasih, ya udah kita ambil aja duitnya, kita ambil aja dagingnya, kita ambil aja semuanya. Ketika dia ngasih ayam, ngasih duit, ngasih beras, ngasih baju, ngasih bendera, ngasih apa, udah kita ambil aja, kita pakai untuk yang lain. Misalnya kalau dia ngasih duit, kita bisa beli beras, ngasih lain, kita bisa buat masak. Ngasih baju, kita bisa buat pakai sehari-hari, kita bisa buat pakai main. Ketika dia ngasih bendera, kita bisa buat tempat buat teduh-teduhan ketika panas dan siang hari. Tapi satu, pilihlah dengan hati nurani, karena pilihan kita lah yang akan menentukan kemajuan di negeri ini. Jangan tergiur dengan nominal dan nilai-nilai apapun yang terdapat ketika kita merasakan di tahun pemilu yang akan mendatang, tapi pilihlah dengan hati nurani, pilihlah dengan pilihan terbaik, karena pilihan kita lah yang menentukan masa depan negeri ini. Dan pilihan kita lah yang akan memberikan kemajuan yang benar-benar maju dari ketimpangan, kemiskinan, kebodohan, kelaparan yang terdapat di pelosok-pelosok negeri ini, seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu kutipan di halaman 263. Kunikmati desir ombak yang bersautan dengan suara burung camar. Kubiarkan anganku berterbangan hingga ke masa lalu, ke hari pertama aku berangkat meninggalkan kampung halaman. Judul kutipan ini saya beri judul, kita boleh menengok ke belakang, tapi tidak untuk kembali. Oke, kutipan ini sangat
mungkin sangat pernah terjadi terhadap diri kita, dan mungkin terhadap saya juga pernah terjadi. Ketika kita mempunyai suatu masalah, maka masalah yang akan selanjutnya kita bisa belajar dari masalah-masalah sebelumnya. Kita boleh melihat kesalahan kita dulu seperti apa, kecerobohan kita dulu seperti apa, keteledoran kita dulu seperti apa. Kita bisa menengok untuk tidak menerapkannya lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang, dan kesempatan-kesempatan berikutlah yang akan menjadi penentu kita. Ketika kita memilih suatu kerjaan, suatu tindakan, suatu tantangan yang membuat kita bertambah dewasa lagi, karena karena dari kesalahan kita dapat belajar bahwa hidup itu perlu salah, hidup itu tidak harus tentang kebenaran. Ketika kita merasakan kesalahan, maka kita juga akan merasakan kebenaran yang benar-benar itu terjadi, itu benar. Seperti itulah. Ya, kali ini di halaman 264, nggak jauh dari halaman yang tadi. Gitu banyak kutipan-kutipan yang mungkin menjadi pesan moral dan pesan sosial, itu begitu banyak di halaman-halaman terakhir dari novel Tapak Jejak karya Fiersa Bersari dengan penerbit Media Kita, cetakan pertama tahun 2019. Oke, kita lanjutkan lagi. Kutipan yang berbunyi, perasaan ini berbisik bahwa dalamnya lautan dan tingginya gunung sudah tidak lagi menjadi sebuah obsesi untuk kunikmati. Perasaan ini berbisik bahwa sudah saatnya aku melepas ego. Perasaan ini berbisik bahwa sudah saatnya aku pulang. Oke, sudah saatnya aku pulang. Berarti dengan kutipan sudah saatnya aku pulang, dengan cerita novel ini mungkin sudah hampir habis. Kayaknya sih benar sudah hampir habis, karena kutipan ini terdapat di halaman 264. Saya beri judul Rumah Tujuan Akhir. Ketika kita pergi, contohnya ketika kita pergi, ketika kita sedang berkelana, ketika kita sedang bermain, ketika kita sedang kerja, ketika kita sedang kuliah, ya tujuan akhir kita itu ya rumah, kembali lagi ke rumah. Memang di rumah itu banyak hiburan, tapi tidak menghibur. Ya mungkin ketika tidak menghibur, kita bisa pergi bermain, kita bisa kuliah, bercanda dengan teman-teman kuliah, kita bisa sekolah, bermain dengan teman sekolah, kita bisa kerja, bermain dengan teman-teman kerja, bisa mengobrol tentang bisnis-bisnis yang mungkin menurut mereka sangat menguntungkan dan sangat membanggakan tanpa adanya penindasan-penindasan oleh rakyat-rakyat yang biasa. Mungkin kembali lagi, ketika kita pergi, tujuan akhir dan tujuan terpenting itu adalah rumah, karena rumah adalah segalanya. Banyak harapan dan banyak kegelisahan yang ada di rumah menunggu kehadiran kita ketika kita keluar dari rumah. Maka dari itu, rumah tujuan akhirku. Ya, kutipan selanjutnya yang berada di halaman 270 yang berbunyi, pola hidupku memang benar-benar tidak bersih. Setelah kameraku terkena jamur, kini tubuhku terserang bakteri. Lengkaplah sudah. Di sini saya beri judul kebersihan sebagian dari iman. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita berada di satu ruangan atau satu lingkup, ketika satu ruangan itu kita merasa bersih, merasa nyaman, mungkin kita juga enak belajar ya. Kita juga fokus tanpa adanya bising-bising atau bau-bau semilir, bau-bau busuk, bau-bau apalah segala macam, bau makanan busuk, alat berterbangan. Maka dari itu, di sini kita mengajarkan untuk kebersihan sebagian dari iman. Maka ketika kita berada di dalam lingkungan kampus, di kelas, usahakanlah kelas itu bersih agar kita belajar lebih nyaman, lebih efektif lagi, dan lebih bisa dimengerti dan dipahami materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen-dosen kita. Ketika suatu kelas itu kotor, maka bukan materi yang kita dapat, yaitu kita kerja bakti untuk membersihkan. Maka dari itu sebelum masuknya dosen, kita harus membenahi kebersihan, kita harus bersih, kita harus wangi dan lain sebagainya, agar orang di samping kita pun dekat ikut merasakan kesenangan dengan
kita wangi, kita bersih, tanpa adanya sindiran atau omongan di belakang. Seperti itulah. Oke, kali ini saya di halaman 276 278. Kutipan ini berbunyi, aku mengerti sekarang, yang terpenting bukan lagi apa yang bisa aku ambil, tapi apa yang bisa aku beri. Oke, kutipan ini menurut saya begitu sangat berkesan, yang saya akan beri judul Buang Egomu. Ya, di sini saya beri judul Buang Egomu. Kenapa? Karena buanglah egomu sebelum egomu menghancurkanmu. Itulah kata-kata yang pernah saya dengar ketika saya sedang berada di suatu perjalanan, yang masih saya ingat itu, buanglah egomu sebelum egomu menghancurkan. Maka dari itu, ketika kita mempunyai ilmu, ketika kita bisa, ketika kita merasa mampu, usahakanlah bantu orang yang membutuhkan kita, beri orang yang benar-benar membutuhkan kita, tolong orang yang benar-benar butuh pertolongan kita, tanpa memikirkan ego kita, bahwa nggak usah lah, jangan orang ini dia mau begini-gini, udah kita buang aja lah semua ego-ego yang terdapat terhadap diri kita. Ya mungkin saya juga pun masih ada sedikit, mungkin saya juga masih ada ego yang belum bisa saya buang. Karena itu di sini kita sama-sama belajar untuk melepaskan semua ego sebelum ego itu menghancurkan kita. Seperti itulah bunyi penjelasan saya tentang kutipan aku mengerti sekarang, yang terpenting bukan lagi apa yang bisa aku ambil, tapi apa yang bisa aku beri. Seperti itu. Ya, ini dia kutipan halaman 286 yang berbunyi, apa tidak malu tahu banyak soal Eropa dan Amerika, tapi tidak tahu apa aja di negeri sendiri. Kata-kata itu yang menohokku keras darinya. Ku sadar bahwa Indonesia adalah seperti surga yang Tuhan turunkan di muka bumi ini. Kutipan ini saya beri judul Jas Merah, yaitu yang berarti jangan sekali melupakan sejarah, kalau nggak salah bunyi seperti itu. Kenapa saya beri judul jangan sekali melupakan sejarah? Karena begitu banyak kalangan anak muda, anak-anak juga, anak-anak SD, SMP, SMK, yang dia tuh bukannya kurang pengetahuan tentang budaya-budaya Indonesia, tapi karena kemajuan teknologi lah yang membuat dia merasa, nggak seru, mendingan budaya-budaya orang luar. Zaman anak-anak SD, contohnya adik saya sendiri, saya memiliki adik SD. Dengan kemajuan teknologi, begitu banyak budaya-budaya asing yang masuk, yang dia tonton tanpa memikirkan budaya-budaya Indonesia. Ketika kita tanya lagu Ampar-Ampar Pisang, mungkin dia tidak bisa menyanyikan dengan habis. Tapi ketika kita tanya lagu-lagu Korea, nama-nama film-film Korea, mungkin dia sangat hafal. Ketika kita tonton film-film legenda seperti Keongmas, terus Tangkuban Perahu, Raden Kian Santang, mungkin anak-anak SD zaman sekarang tuh udah tidak tahu film-film itu. Maka dari itu, kita sebagai suatu yang ingin memberi pengetahuan tentang ilmu budaya yang terdapat terhadap Indonesia, maka dari itu tetaplah semangat untuk para pejuang kita, yang terhadap guru-guru kita, terhadap dosen-dosen, terhadap orang tua, terhadap petani yang masih saya dengar ingin membangun anak-anaknya dengan ilmu-ilmu yang mendasari dengan adanya budaya sosial, budaya yang terdapat di Indonesia. Seperti itulah. Oke, kali ini di bagian akhir novel udah terasa kita sudah mencapai di akhir pengunjung novel Tapak Jejak karya Fiersa Bersari dengan penerbit media kita, tahun cetakan pertama tahun 2019. Oke. Ini kutipan terakhir yang menurut saya
kutipannya sangat filsuf banget kata-katanya. Oke, kalau itu langsung saja saya bacakan. Ketika kita tidak lagi memaksa melupakan, ketika mengingat tidak lagi menyakitkan. Kutipan ini sebenarnya artinya sangat dalam dan sangat panjang. Mungkin saya menggambarkan sedikit saja. Saya beri judul ikhlas paling serius. Ikhlas paling serius. Contohnya, ketika kita sholat tidak mengharapkan surga, ketika kita bekerja tidak mengharapkan gaji, ketika kita berjudi tidak mengharapkan kemenangan, dan ketika kita butuh itu semua ada. Begitulah kutipan yang terdapat dalam ini. Maka dari itu, lakukan kegiatan apapun yang menurut kamu senang, menurut kamu bangga, tanpa mengharapkan hasil-hasil yang menuaikan pertingkaian yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Maka dari itu, teruslah berusaha. Ketika kita butuh, maka insya Allah itu pasti ada. Dengan niat dan tekad yang kita perjuangkan untuk masa depan yang lebih gemerlang dan lebih cemerlang lagi. Dan satu, untuk membanggakan kedua orang tua kita. Oke. Ya, kali ini di halaman 109. Kutipan ini yang berbunyi, mencintai alam bukan hanya soal pergi bertualang. Bukan hanya soal menginjak kaki di gunung tertinggi atau melihat keindahan laut terdalam. Mencintai alam bisa dimulai dari hal terkecil. Oke, kita beri judul Cintai Alam. Contohnya, mencintai alam itu sebenarnya tidak harus menaiki gunung, menginjak kaki di gunung tertinggi, menyelam di lautan terdalam. Mencintai alam dengan hal terkecil ya, contohnya ketika kita berada di lingkup rumah, setiap hari Minggu kita mengikuti kerja bakti rutin, acara RT RW, menanam pohon, membuang sampah ke tempat sampah. Seperti itulah contoh-contoh mencintai alam yang sangat mudah dilakukan. Mungkin orang berpikir bahwa orang yang naik gunung itu sangat mencintai alam dengan dia meluangkan waktu menaiki gunung ke gunung tertinggi. Menurut saya itu bukan suatu mencintai alam yang baik, karena ketika dia menaiki gunung ke suatu gunung tertinggi itu dia membawa bekal-bekal yang bekal-bekal yang ia persiapkan untuk makan di atas gunung. Tetapi banyak sekali pendaki-pendaki yang begitu lupa bahwasanya sudah banyak petugas-petugas gunung yang menuliskan pamflet yang berbunyi bawa pulang, bawa turunlah sampahmu. Tapi begitu banyak kata-kata yang tertulis dia abaikan dengan meninggalkan suatu sampah. Mungkin saya pernah, ini contoh cerita kecil, ketika saya mendaki gunung di suatu daerah yang di Bogor. Ketika mungkin itu satu mata air yang terdapat di gunung itu dijadikan tempat untuk buang hajat, mandi, yang sebenarnya tidak harus dilakukan ketika dia menaik gunung. Itu sebenarnya suatu tindakan bukan mencintai alam, malah merusak alam, karena dengan dia mandi, mencemari mata air yang terdapat di gunung, membuang hajat, mengotori, bahkan ketika kita minum kita merasa sakit perutnya, kita rasakan itu sangatlah bukan suatu tindakan, bukan mencintai alam. Mencintai alam yang terbaik itu ketika kita nongkrong 2-3 langkah kita melihat sampah, kita ambil, kita buang tanpa kita harus menyuruh orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka dari itu, buanglah sampah pada tempatnya, menanam kembali pohon yang telah ditebang, dan jagalah kebersihan.